لك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Cahyaningrum, tutor di PKBM Al-Fayat. Saya akan menceritakan tentang kisah Bilal bin Rabah, muadzin pertama di zaman Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah, ia lahir dari rahim seorang ibu bernama Hamamah 43 tahun sebelum Masehi. Sedangkan ayahnya bernama Rabah. Hamamah adalah budak wanita berkulit hitam, maka kerap kali Bilal dijuluki Ibnu Saudah, yang artinya putra wanita hitam. Bilal tumbuh besar di kota Ummul Qura, sebuah daerah di Mekah, sebagai budak abudah mengikuti ibunya. Namun, ketika majikannya meninggal, mereka mewariskan Bilal kepada Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Majikan baru Bilal ini merupakan salah satu pemuka kaum kafir Quraisy. Suatu kali, secara tidak sengaja, Bilal mendengar percakapan Umayyah dengan para tamunya tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuknya. Kaum Quraisy berpikir dan terus berpikir julukan apa yang tepat untuk Rasulullah. Mereka menyerah. Mereka kesulitan mencari kelemahan Nabi Muhammad SAW. Bilal penasaran dengan sosok yang mereka bicarakan. Ia pun mencari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa beliau. Saat Bilal mencari tahu, ternyata beberapa orang yang dikenalnya sudah masuk Islam. Pada suatu malam, Bilal melihat cahaya keimanan dari hati kecilnya. Keesokan harinya, Bilal menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya, dan Rasulullah pun menyambutnya. Bilal pun mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dituntun oleh Rasulullah. Berita tentang keislaman Bilal tersebut sampai ke telinga Umayyah. Ia tak menyangka bahwa budaknya itu akan mengkhianati dirinya seperti ini. Umayyah tidak main-main dengan perkataannya. Benar saja, ia menyiksa Bilal sejak saat itu. Sore harinya, Bilal diseret ke sebuah tempat yang permukaan tanahnya rata dan berpasir panas. Para algojo itu meletakkan batu besar di atas dada Bilal dan menghimpitnya hingga sesak. Namun, hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Ia terus menyebut asma Allah semampunya. Bilal terus disiksa sepanjang hari tanpa diberi makan dan minum. Bilal tampak menikmati penyiksaan yang dilakukan algojo dan majikannya. Ia tahu bahwa pembelaan ini diberikan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berkata bahwa Tuhan itu satu. Saat malam tiba, para algojo merasa kasihan dan lelah menghadapi Bilal yang keras kepala. Sedangkan Umayyah memperhatikan mereka dari jauh. Bilal tetap kukuh pada pendiriannya dan tidak mau meninggalkan Islam. Umayyah melihat penolakan Bilal berjalan mendekatinya. Kejadian yang sama di hari-hari berikutnya. Umayyah sangat kesal terhadap Bilal dan menyuruh anak-anak menyeret Bilal berkeliling Mekah. Sepanjang perjalanan, bibir Bilal tidak berhenti menyebut asma Allah. Orang-orang yang melihat Bilal merasa kasihan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu, datanglah sekelompok penipu mendatangi. Bilal menatap tajam orang yang berbicara dan semakin mengeraskan suaranya dengan menyebut asma Allah. Abu Bakar yang mendengar kerintihan Bilal bergegas mendekati kerumunan. Abu Bakar sangat menyesal baru mengetahui penyiksaan Bilal hari ini. Abu Bakar mendekati Umayyah dan mencoba menawar Bilal. Umayyah mendengar penawaran Abu Bakar sangat lega. Kemudian Bilal dituntun oleh Abu Bakar meninggalkan tempat penyiksaan itu. Umayyah yang melihat keduanya malah mencemooh.
Abu Bakar yang mendengar cemoohan Umayyah langsung berbalik badan dan membalasnya. Hal ini ia lakukan untuk menjunjung tinggi saudara seimannya. Pada tahun ke-13 kenabian, Bilal pindah ke Madinah bersama kaum muslimin. Sekarang ia tinggal di kediaman Abu Bakar. Pernah satu kali Bilal merasa rindu dengan kampung halamannya di Mekah. Terkadang ia melantunkan syair sebagai ungkapan kerinduan. Saat pembangunan Masjid Nabawi selesai, Rasulullah menunjuk Bilal sebagai muazin. Nabi Muhammad menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah seperti yang dikutip dari hadis Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Wahai umatku, sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Keesokan harinya, Muhammad dan beberapa sahabat bermusyawarah mencari solusi. Seseorang bernama Abdullah bin Zaid menceritakan tentang mimpinya semalam. Setelah Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya semalam, Rasulullah menunjuk Bilal sebagai muazin. Hari ini Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat Bilal bin Rabah, seorang mantan budak, menjadi muazin yang suaranya menggema hingga ke pelosok negeri. Mengisi semangat kaum muslimin untuk sholat berjamaah, kemudian Bilal dijuluki muazin ar-Rasul dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam.